Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Ita Drastini dengan NIM 211862060032. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bahan ajar yang sudah saya buat bersama kelompok saya. Yang dimana di dalam bahan ajar tersebut saya membahas 3 materi. Yang pertama itu terdapat materi mengenai pola bilangan, kemudian untuk materi selanjutnya itu mengukur satuan tidak baku, dan yang terakhir ada bangun ruang. Nah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai materi pola bilangan. Nah, sebelum itu saya sampaikan sedikit terkait pengertian dari pola bilangan. Mungkin beberapa dari kalian itu belum tahu apa sih pola itu. Nah, jadi pola merupakan suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Nah, sedangkan apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Nah, sekarang kita mempunyai bentuk lingkaran dengan jumlah yang berbeda-beda, mulai dari 1, 4, 7, dan 10. Jika kita lihat dari angka 1 ke angka 4, itu kita telah melewati 3 angka. Begitu juga dari angka 4 ke angka 7 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan pola bilangan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita kerjakan soal selanjutnya. Nah, di sini kita melihat seekor kelinci yang berdiri di angka 2. Nah, untuk melompat ke angka 4, itu berapa angka untuk bisa sampai ke angka 4? 2. Oke, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ditambah 2 lagi sama dengan 6. Dan seterusnya. Nah, jadi pola bilangan matematika itu dapat kita artikan sebagai susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Atau pola bilangan itu juga kita dapat artikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk bilangan yang teratur, atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain atau suatu pola tertentu. Nah, kemudian adapun macam-macam dari pola bilangan tersebut. Yang pertama itu ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, dan pola segitiga. Nah, yang pertama itu ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Nah, kemudian bilangan ganjil itu adalah bilangan asli yang tidak habis apabila kita bagi 2 ataupun kelipatannya. Nah, contohnya itu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian untuk di pola bilangan genap juga sama. Pengertiannya yang dimana pola bilangan itu terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Nah, bilangan genap itu adalah bilangan asli yang habis ketika kita bagi 2 maupun dengan kelipatannya. Nah, contohnya itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan persegi. Nah, pada bilangan persegi ini adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Nah, contohnya itu ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Nah, jadi dari angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi itu, kita bisa membuat pola persegi dari angka yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya di sini saya sudah buatkan contohnya. Misalnya saya akan membuat persegi itu menggunakan 4 bilangan atau bilangan 4. Di sini saya menggunakan pola lingkaran menggunakan bilangan yang sudah saya pilih tadi, yaitu 4 bilangan. Jadi saya membuat 4 lingkaran dengan posisi 2 di bawah dan 2 di atas seperti ini. Nah, apabila kita garis seperti ini, maka itu akan terbentuk menjadi persegi yang ukurannya kecil seperti ini. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kemudian selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pengertiannya sama seperti bilangan persegi tadi, yang dimana angkanya itu terdapat dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Di sini saya menggunakan 6 angka
untuk membuat persegi panjang. Nah, untuk posisinya seperti ini, kita buat 3 baris lingkaran ke samping, kemudian di atasnya juga sama 3 baris, sehingga ketika kita garis seperti ini menghasilkan persegi panjang seperti ini. Nah, untuk menggunakan 2 angka kita juga bisa membuat persegi panjang menggunakan bilangan 2 seperti ini. Di sini sudah saya buatkan contohnya. Nah, ini adalah persegi panjang menggunakan 2 bilangan, dan yang di bawahnya ini menggunakan 6 bilangan. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Nah, pada bilangan segitiga ini saya sudah membuat 2 contoh dari pola bilangan segitiga dengan menggunakan bilangan yang berbeda. Nah, untuk segitiga yang pertama itu saya menggunakan 3 bilangan. Jadi saya membuat 3 lingkaran dengan posisi 2 di bawah seperti ini, dan di atasnya kita buat lingkaran lagi 1, sehingga saat kita garis seperti ini, itu dia mau terbentuk menjadi segitiga yang kecil seperti ini. Nah, untuk segitiga selanjutnya itu saya menggunakan 10 bilangan, yang dimana posisinya kita urutkan dari besar ke kecil. Contohnya, di bawahnya itu kita buat 4 lingkaran seperti ini. Nah, di atas 4 lingkaran ini kita buat lagi 3 lingkaran seperti ini. Nah, di atas 3 lingkaran ini kita buat 2 lingkaran agar semakin ke atas posisinya semakin meruncing. Nah, untuk membuat ujung segitiganya itu kita buat lingkaran lagi 1, agar ketika kita tarik seperti ini, buatkan garis, dia mau terbentuk menjadi segitiga yang sempurna. Nah, itu apabila kita hitung, maka totalnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi akan menjadi 10 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kalian harus ketika membuatnya itu harus memikirkan posisi. Kalau membuat persegi itu gimana posisinya biar dia mau terbentuk menjadi persegi. Ini nggak boleh kita asal naruhnya, misalnya saya mau naruhnya di sini, terus satunya lagi saya mau buat di sini. Itu ketika kamu buatkan garis atau kalian mau buatkan garis agar mau terbentuk jadi persegi, itu tidak akan terbentuk dengan sempurna karena posisi lingkarannya itu tidak beraturan. Jadi ketika kalian mau buat pola seperti ini, itu kalian harus pikirkan dari bilangannya, kemudian polanya seperti apa, kemudian posisinya juga gimana. Jadi semakin besar bilangan yang kalian gunakan, maka akan semakin besar pula pola yang dihasilkan. Misalnya menggunakan 25 bilangan itu membuat persegi, mungkin hasilnya akan sebesar ini. Ketika kalian menggunakan bilangan yang lebih besar lagi, itu akan menghasilkan pola yang sama besarnya dengan bilangan yang kalian gunakan tersebut. Jadi itu terkait pengertian beserta contoh-contoh dari macam-macam bilangan yang sudah saya sampaikan tadi. Yang dimana di situ disebutkan tadi ada bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Nah, maksudnya di situ adalah misalnya dalam segitiga ini saya menggunakan 3 bilangan atau angka bilangan 3. Jadi itu angka 3 itu termasuk pada bilangan ganjil. Nah, kemudian untuk membuat persegi ini saya menggunakan 4 angka atau bilangan 4. Jadi dia masuknya ke dalam bilangan genap. Ini juga sama, saya menggunakan 6 bilangan, yang ini 10 bilangan, jadi dia masuknya itu pada pola bilangan genap. Ini baru masuk ke bilangan ganjil. Nah, jadi itu terkait mengenai pola bilangan beserta contohnya ini.
Oke, jadi selain mengenal pola bilangan, di dalam bahan ajar saya juga terdapat tugas proyek mengenai mengemas benda, yang dimana sebagai contohnya di sini saya sudah menyiapkan dua botol seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat batu kristal dengan jumlah totalnya itu adalah 20 gini ya, 20 batu. Nah, jadi ketika kita bagi dua, misalnya biar sama rata gitu dapatnya, ini berarti kita akan hitung 20 bagi 2 itu berarti 10. Ini 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Ini dengan jumlah total 10 batu kerikil. Kemudian untuk selanjutnya juga sama, 10 batu kerikil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi masing-masing ini mendapatkan 10 batu kerikil. Nah, itu apabila dibaginya sama rata. Apabila misalnya kita pakai 10, misalnya kita 10 bagi 2 gitu, nanti peserta didik atau anak-anak itu harus menghitung berapa sih 10 dibagi 2 itu biar dapatnya sama gitu. Jadi misalnya kita hitung dulu 1 2 3 juga sama mendapatkan 5. 1 2 3 4 5. Jadi masing-masing sudah mendapatkan 5 batu kerikil. Jadi itu mengenai mengenal bilangan 1 sampai 10 terkait dari tugas proyek yang terdapat dalam bahan ajar saya, yang dimana di situ kan dijelaskan menggunakan tutup botol, kemudian manik-manik atau kancing baju itu juga bisa digunakan. Nah, di sini saya menggunakan benda yang ada di sekitar saya, yaitu menggunakan batu kerikil ini, yang dimana kalian juga bisa menirunya di rumah dengan menggunakan benda atau alat yang ada di sekitar kalian. Kalian menggunakan lidi itu juga boleh, ataupun juga korek itu kalian bagi atau tambah. Misalnya ini kan masing-masing memiliki 5 batu kerikil. Nah, misalnya kalau kita nyari 8, berarti 5 ditambah berapa biar mau menjadi 8. Misalnya kita tambah lagi 3, berarti 5 6 7 8. Oke, ini sudah mendapatkan 8 batu kerikil. Nah, untuk di sini misalnya saya mau 11 batu kerikil. Karena ini baru 5, berarti ditambah berapa biar mau 11. Nah, jadi kita tambahin batu lagi 6. Oke, 5 6 7 8 9 10 11. Nah, jadi itu terkait pengurangan, penambahan atau perkalian menggunakan pengemasan benda seperti ini. Nah, itu bisa kalian praktekkan di rumah menggunakan apa saja itu boleh, asalkan masih sewajarnya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut mengenai materi kedua, yaitu satuan tidak baku. Nah, jadi saya sampaikan sedikit terkait pengertian dari satuan tidak baku ini adalah satuan yang tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran secara umum. Nah, yang artinya satuan ini apabila digunakan oleh orang yang berbeda maka akan memperoleh hasil yang berbeda. Nah, sebagai contohnya itu ketika kita mengukur satuan benda menggunakan kilan jari tangan. Nah, tentunya hasil pengukuran tiap-tiap orang itu pasti berbeda. Nah, lain halnya jika mengukur menggunakan penggaris atau meteran, itu pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, kenapa dengan menggunakan kilan jari tangan itu mendapatkan hasil yang berbeda? Karena tiap-tiap orang itu memiliki lebar atau panjang jari yang berbeda-beda. Jadi maka ketika
saya dengan yang lainnya mengukur suatu benda itu pasti akan memperoleh panjang yang berbeda pula. Nah, jadi itu sebagai contoh satuan tidak baku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita temui, misalnya mengukur satuan baku yang sering kita gunakan dalam satuan waktu. Itu biasanya satuan panjang, satuan luas, dan satuan volume. Jadi dalam satuan waktu itu umumnya menggunakan biasanya tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, jadi itu beberapa contoh satuan waktu yang sering kita gunakan untuk mengukur waktu. Misalnya sebentar, itu juga merupakan contoh satuan waktu yang tidak baku yang digunakan untuk menentukan lama atau tidaknya peristiwa. Kemudian ada lama, merupakan satuan waktu yang digunakan untuk menentukan waktu yang panjang. Selanjutnya itu ada sekejap, itu juga merupakan contoh satuan waktu yang tidak baku yang kita gunakan untuk menentukan waktu yang cepat, hanya sekejap gitu. Kemudian ada juga posisi matahari. Nah, ini biasa juga kita gunakan untuk satuan yang tidak baku mengukur besaran waktu yang menentukan biasanya pagi, siang, dan juga malam. Nah, jadi itu biasanya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk satuan tidak baku untuk mengukur panjang itu biasanya kita menggunakan jengkal. Nah, jadi jengkal itu adalah contoh satuan yang tidak baku untuk mengukur panjang dengan menggunakan rentang jarak antara ujung jari telunjuk dan ujung jari ibu. Itu biasa kita gunakan. Kemudian ada kaki. Nah, dalam satuan tidak baku ini untuk mengukur besaran panjang dengan menggunakan jarak antara ujung kaki hingga bagian tumit bagian belakang. Kemudian ada langkah, itu juga biasa kita gunakan untuk mengukur satuan tidak baku besaran panjang dengan menggunakan jarak 1 kali langkah. Itu biasa misalnya mengukur kertas ini berapa panjangnya, itu misalnya ini anggap kaki kita berapa langkah kita dapatnya. Nah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jadi dalam mengukur menggunakan langkah kaki itu, jika kita ukur kertas ini menggunakan, anggap ini sebagai langkah kaki kita, itu hanya memerlukan 3 langkah kaki saja untuk mengukur tinggi dari kertas tersebut. Nah, kemudian ada biasanya kita juga gunakan tongkat. Itu adalah contoh dari satuan tidak baku besaran panjang menggunakan jarak antara ujung tongkat dengan ujung tongkat lainnya. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh dari satuan tidak baku yang kita gunakan untuk mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi sebagai contoh, misalnya saya mau mengukur berapa panjang buku ini, itu menggunakan 1 jengkal tangan saya, itu berapa? Misalnya lebarnya hanya memerlukan 1 jengkal. Bisa kalian lihat jengkal. Oke, coba sekarang kita bandingkan menggunakan penghapus ini. Berapa penghapus yang kita perlukan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi untuk mengukur lebar dari buku ini menggunakan jengkal dan penghapus ini mendapatkan hasil yang berbeda. Menggunakan penghapus ini memerlukan 5 butir penghapus, sedangkan kalau menggunakan jengkal dari tangan saya ini hanya memerlukan 1 jengkal saja untuk mengukur lebar dari buku ini. Misalnya kita mengukur ini berapa tinggi dari kardus ini. Kalau saya ukur menggunakan jengkal tangan saya 1, 2, itu memperoleh 2 jengkal dari tangan saya. Kalau kita coba gunakan ini misalnya apa sih, karton, potongan dari karton ini berapa kira-kira? 1, 2, 3. Oke, jadi kalau kita mengukur tinggi
dari kardus ini menggunakan potongan karton ini memperoleh 3 karton. Kalau menggunakan jengkal itu hanya memerlukan 2 jengkal. Kita coba mengukur dengan pensil ini. 1, 2, 3. Oke. Jadi kalau menggunakan pensil itu kita memperoleh 3 pensil. Coba kita gunakan ini, pisau. 1. Oke. Kalau menggunakan pisau kita hanya memerlukan 1,5 saja. Jadi itu adalah beberapa bukti kalau berbeda tinggi atau panjangnya benda yang kita gunakan untuk mengukur, misalnya panjang meja atau benda yang di sekitar kita, itu akan memperoleh hasil yang berbeda juga. Misalnya saya bandingkan antara penghapus dengan pensil, ketika kita mengukur buku atau kardus tadi itu memperoleh hasil yang berbeda karena mereka memiliki tinggi yang berbeda-beda. Ketika saya bandingkan pensil dengan pisau itu juga memperoleh hasil yang berbeda karena pisau lebih memiliki ukuran yang lebih panjang dibanding pensil. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh satuan yang tidak baku ketika kita mengukur benda menggunakan jengkal atau benda-benda yang di sekitar kita. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi satuan tidak baku atau pengukuran satuan tidak baku. Semoga terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa kalian pahami dan mengerti dengan baik. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Wulandari dengan NIM 211862060021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai volume atau sisi. Volume tersebut dapat diketahui dengan rumus bangun ruang sesuai dengan jenisnya. Bangun ruang ada banyak jenis yang mulai dari kubus, balok, prismas, tabung, kerucut, dan bola. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi datar. Sifatnya memiliki 6 sisi buah permukaan dan 12 tulang rusuk. Contohnya ada rubrik dan dadu. Oke, yang kedua saya akan membahas tentang balok. Balok adalah dibatasi oleh 2 persegi. Sifatnya sisi berbentuk persegi panjang, memiliki 2 persegi panjang, sisi rusuknya sejajar, dan yang terakhir mempunyai panjang yang sama. Saya akan membahas tentang prismas. Prismas adalah yang dibatasi oleh 2 bidang yang sama sejajar, yang disebut alas dan tutup. Sifat dari prismas yaitu sisi tegak atau selimut berbentuk persegi 4. Sisi datar merupakan sisi alas dan sisi atas. Keempat, saya akan membahas tentang limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki bentuk bidang alas segi N. Sifat dari limas yaitu alas limas bisa berbentuk persegi 3, persegi 4, sisi tegak yang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik yang tegak lurus. Yang kelima, saya akan membahas tentang kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki sisi melengkung. Sifat dari kerucut yaitu yang pertama tidak memiliki sisi, tidak memiliki rusuk dan titik sudut, karena semua titik permukaannya itu sama. Yang keenam, saya akan membahas tentang bola. Bola merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Sifat dari bola yaitu yang pertama tidak memiliki sisi,
tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Terakhir saya akan membahas tentang tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki sebutan silinder. Sifat dari tabung yaitu memiliki sisi lingkaran, alas, dan tutup. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.